hatimu, pikiranmu untuk terfokus dalam firman Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan terus menjadi kekuatan bagi kami. Biar firman-Mu Tuhan terus menjadi penuntun bagi hidup kami. Biar dalam kehidupan kami Nama-Mu terus ditinggikan, Nama-Mu terus dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap sembah kami Tuhan memenuhi tahta kemuliaan Tuhan. Sembah dan puji limpahkan, sembah dan puji limpahkan, sembah dan puji limpahkan. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji.
Biar kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kami mengasihi-Mu. Yesus Tuhan adalah kami sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tangan. Sembah dan puji penuhi tangan. Sembah dan puji penuhi tangan. Yesus Tuhan adalah, Yesus Tuhan Raja-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja-Mu. Yesus Tuhan
jiwa kami pun memuji-muji Engkau Tuhan. Mulutku kami juga memuji menyembahkan Engkau di tempat ini. Kami tahu satu perkara, di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami yang datang dengan berbagai macam persoalan, masalah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan, karena Engkau Allah adalah jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memberikan kekuatan baru kepada kami. Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, yang memberikan kelegaan, memberikan sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Engkau tahu setiap kebutuhan kami masing-masing. Engkau mengenal kami secara pribadi Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat kami Tuhan, sehingga firman-Mu memberikan kami kekuatan baru dan semangat baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah kami semua. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini pun Tuhan, berkati kami dengan luar biasa. Bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini, mari Tuhan Engkau tetap lawat mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 71. Mazmur pasal 71 ayat yang ke-8. Mazmur 71 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saya ulangi sekali lagi. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati kita, dan melakukannya dalam ketekunan, tekun mengerjakan firman itu hari lepas hari. Amin. Haleluya. Nah, mari kita perhatikan baik-baik di situ ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Jadi kalau kita perhatikan, Tuhan mau sepanjang hari kita tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan punya waktu tertentu saja, ya. Dengan perkataan kita, dengan komunikasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita, mari mulut kita penuh dengan pujian. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi berkat, kita menjadi saksi, kita menjadi perpanjangan mulutnya Tuhan, suaranya Tuhan,
firman Tuhan itu bisa disampaikan kepada setiap yang mendengar. Jadi kata-kata kita itu bukan kata-kata yang hambar atau bukan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata kita itu membangun, membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat orang yang mendengarnya. Nah, ini di sini dikatakan bahwa mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Berarti apa? Tuhan mau mulut kita bukan penuh dengan sumpah serapah, mulut kita bukan penuh dengan makian, mulut kita bukan penuh dengan kata-kata yang tidak pantas, tetapi mulut kita pakai untuk kemuliaan Allah. Amin. Sepanjang bulan ini kita perhatikan bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita tetap memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan dengan mulut yang penuh dengan pujian. Yang mungkin kita lagi santai, kita lagi duduk-duduk, kita lagi ngopi, tetap Tuhan tahu ada pujian yang keluar, ada penyembahan yang keluar. Nah, ini yang Tuhan mau, Tuhan rindukan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Coba kita lihat ayat sebelumnya dari ayat yang ke-6. Kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ya, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Kenapa kita dikatakan seperti tanda ajaib? Kenapa? Karena Tuhan, bukan karena hebat kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu dan segalanya, tetapi karena Tuhan. Ya, Tuhan yang membuat kita sebagai apa? Seperti tanda ajaib. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan rindukan terjadi. Bukan di mana kita berada, orang semua bubar jalan. Ya, jadi bukan kita ada di satu komunitas, orang tidak suka dengan kita. Kenapa? Mungkin karena mulut kita, mungkin karena kita suka gosip, mungkin karena kita suka mengata-ngatai, mungkin kita pakai mulut kita untuk hal-hal yang tidak baik, dan ini akan menjadi hal yang buruk buat kita. Nah, pakai mulut kita untuk apa? Untuk selalu memuji Tuhan. Kata-kata yang positif, kata-kata yang membangkitkan iman. Jadi setiap orang yang mendengarkan kita, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Dia senang dengan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Setiap hari, ya, bukan saat-saat tertentu, tetapi setiap hari, sepanjang hidup kita selalu memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, di situ dikatakan ayat 7, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena apa? Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Karena Tuhan tempat perlindungan kita yang kuat. Ya, bukan karena hebat kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kaya, bukan, tetapi karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Di situ dikatakan karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ketika kita ada masalah, larinya kemana? Pasti kita lari datang. Manusia, orang di sekeliling kita tidak bisa menolong kita. Pasti kita datang sama Tuhan, kita berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan ambil alih masalah saya, Tuhan begini dan begitu. Kita mulai menceritakan semua persoalan kita. Kita mulai memberikan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bawa setiap masalah, bawa setiap persoalan kita sama Tuhan. Kita datang kepada manusia, dia bilang, oh begitu, tetapi masalah kita akan tersebar kemana-mana. Itu sering terjadi. Jadi jangan bawa kepada manusia,
tetapi bawa ke hadapan Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan tegur kita, berarti apa? Ada hal yang baik. Firman Allah berkata, anak yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya, dia tegur dan dia hajar kita supaya kita kembali pada jalur. Kita tidak melangkah keluar daripada jalurnya Tuhan. Karena apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Yang membuat kita celaka siapa? Diri kita sendiri. Yang membuat kita keluar dari jalur adalah diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, mari berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Setiap kita punya rancangannya sendiri. Tuhan rancangkan hidup kita. Jadi Tuhan menjadikan kita ini ada tujuan, ada maksudnya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita ada ini bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan punya rancangan yang hebat atas hidup kita. Nah, sudahkah kita mengerti, sudahkah kita tahu rancangan apa yang ada pada kita? Firman Allah berkata adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Pegang itu. Firman Allah berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita berjalan tidak damai sejahtera, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah dengan hidup kita. Ada yang salah dengan diri kita. Tuhan mau supaya kita kembali pada jalur. Tuhan mau supaya kita sadar, kita lihat kembali diri kita, apa yang kita buat salah, dan kita selamat kembali kepada Tuhan dan kita bertobat. Amin. Nah, Tuhan mau ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita bikin salah, kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan ampuni saya, pulihkan saya, sembuhkan saya. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Dari awal sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rancangan dalam hidup kita. Jauh-jauh hari sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rancangan yang hebat atas hidup kita. Sekarang bagaimana kita merespon rancangan itu? Kembali kita datang pada Tuhan. Jangan keluar jauh. Ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Melangkah terus. Karena apa? Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Allah minggu kemarin berkata apa? Burung dia, udaranya Tuhan pelihara. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Amin. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Makan minumnya aja Tuhan siapkan untuk mereka. Masa kita khawatir, masa kita takut, masa kita bimbang, masa kita ragu. Tetapi hari-hari ini Tuhan ajarkan kita, Tuhan ingatkan kembali pada kita, kembali pada jalan, kembali pada rancangan Tuhan yang hebat itu. Maka kita akan melihat mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita bimbang dan ragu. Mari pakai mulut kita untuk selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kata-kata kita adalah kata-kata yang positif, bukan kata-kata kita adalah kata-kata yang negatif, kata-kata yang mematikan. Ada yang pernah berkata, lebih baik saya mati. Singkirkan itu dari hidup kita. Jangan pernah mengutuk diri kita. Jangan pernah mengutuk diri kita. Sekali kita minta itu akan terjadi dalam hidup kita. Papa setelah mama meninggal, Papa bilang begini, jangan pernah bercanda dengan Tuhan. Ya, jangan pernah bercanda dengan Tuhan. Ketika kita mulai bercanda dengan Tuhan, kita minta, kita mau keluar, itu akan dikabulkan. Itu akan dikabulkan. Jadi Tuhan tidak pernah, kata-kata kita ini akan membawa kita masuk ke
surga atau kata-kata kita ini akan menyeret kita masuk dalam neraka. Itu ada dalam mulut kita. Nah, oleh sebab itu, mari pakai kata-kata kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, pasti hadirat turun di atas kita. Nah, hadirat Tuhan penuhi dalam hidup kita. Membuat apa? Kita semakin hari sukacita Tuhan itu ada dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan itu ada melingkupi dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa kita ada dalam rancangan Tuhan, mari melangkah sesuai dengan rancangan. Bagaimana kita tahu rancangan Tuhan itu ada dalam hidup kita? Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita tahu, kita akan mengerti. Kalau kita tidak pernah baca, susah, kita tidak akan mengerti. Tetapi kalau kita sering baca firman, kita akan mengerti. Oh, ternyata Tuhan mau saya harus begini, saya harus begitu. Bukan sekedar kita membaca, tapi kita merenungkan firman itu. Ya, merenungkan firman itu dan mengaminkan firman itu di dalam hati kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita baca, tetapi kita mulai renungkan, membuat firman itu hidup di dalam diri kita. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita tahu rancangan Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kita melangkah dengan pasti, kita berjalan dengan pasti, dan kita lihat mujizat-mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan bilang burung di udara aja dia pelihara. Ya, mereka tidak punya lumbung, mereka tidak punya gudang untuk menyimpan makanan. Tetapi apa? Tuhan pelihara mereka. Tuhan jaga mereka. Tuhan lindungi mereka. Mereka tetap aman. Mereka makan setiap hari. Amin. Amin. Mereka tidak pernah kelaparan di alam liar. Ya, ada yang tiba-tiba burung terbang dan jatuh. Itu mungkin ada sesuatu hal. Tetapi tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Amin. Firman Allah berkata demikian, maka demikian jadi. Oleh sebab itu, hari-hari ini dikatakan, ayat 8 dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sepanjang hari. Ya, bukan sekali-sekali. Ya, bukan seminggu sekali kita datang ke gereja baru kita mulai memuji Tuhan. Tidak, tetapi dalam pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita, dalam perjalanan kita, mulut kita selalu memuji Tuhan. Walaupun di atas motor, tetap Tuhan terima kasih. Ada nyanyian yang keluar dari hati, kita memuji dan menyembah Tuhan di sana. Ya, walaupun kita jalan kaki, tetap kita sukacita, tetap kita memuji Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan dalam hidup. Kita belajar untuk melakukan. Mungkin awal-awal agak susah, agak sulit, tetapi Tuhan mau kalau ini menjadi satu kebiasaan, dan itu akan terbawa terus. Kata-kata kita ini adalah kata-kata yang penuh dengan kuasa. Amin. Amin. Kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh dengan sukacita. Kata-kata yang membangkitkan iman orang yang ada di sekeliling kita. Nah, di situ dikatakan bahwa dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari, tetap kita hormat sama Tuhan. Ya, kita tetap menghormati Dia sebagai Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku
apabila kekuatanku habis. Di situ di Pemazmur katakan, janganlah membuang aku pada masa tua. Ya, masa muda kita begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa, tapi pada masa tua semua orang mulai meninggalkan kita. Dan ini tidak boleh terjadi. Ya, orang tua itu sebagai anak-anak tetap memperhatikan mereka, tetap kita peduli dengan mereka di masa-masa tua. Ya, kalau kita perhatikan, ya flashback kembali kepada ketika kita masih kecil. Mereka pelihara kita. Apakah mereka membuang kita? Mereka tidak pernah membuang kita. Mereka jaga, mereka pelihara kita dengan penuh kasih sayang. Ya, apapun yang kita butuhkan selalu dipenuhi. Tetapi ketika kita menjadi tua, apakah anak-anak kita memperhatikan kita seperti itu? Nah ini, kalau firman Allah berkata di bawah, janganlah membuang aku pada masa tua. Dia meminta kepada Tuhan, jangan meninggalkan dia pada masa tua. Tetapi Tuhan ada bersama-sama. Firman Allah berkata, sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kita masa tua pun, dia ada selalu bersama dengan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut. Tetap kita membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita, sehingga pada masa tua dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Nah, dia mau lihat bahwa ternyata bapaknya, maknya ajar dia dengan luar biasa, mendidik dia dalam taat-taat Tuhan. Ini yang penting untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Nah, itu yang saya perhatikan ketika papa, mama dalam kondisi hari-hari akhir mereka, tetap kita tidak membuang mereka. Mereka ada bersama-sama dan kita melihat segala kepentingan mereka, segala keperluan mereka tetap kita penuhi, kita cukup. Jadi kita tidak pernah membuat mereka telantar dan meninggalkan mereka. Nah ini tanggung jawab seorang anak tetap harus ada. Ya, bukan kita sibuk dengan segala sesuatu dan kita melupakan mereka. Tidak boleh, itu tidak boleh terjadi. Karena apa? Sampai kita buat begitu, Tuhan pun akan buat begitu kepada kita. Itu akan jadi hal yang timbal balik kepada kita. Nah oleh sebab itu, Tuhan mau hari-hari ini Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap memelihara kita. Oleh sebab itu, berjalanlah dalam rancangan Tuhan, melangkahlah dalam rancangan Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Ya, menaikkan pujian dan penyembahan, mulut kita penuh dengan pujian. Ya, sepanjang hari, setiap hari, bukan itu sekali-sekali, bukan itu seminggu sekali, atau itu sebulan sekali, atau setahun sekali. Tidak, tetapi sepanjang hari. Tuhan mau itu sepanjang hari. Kita selalu datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Kalau saudara-saudara kita mereka punya hubungan dengan Tuhan berapa? 5 kali sehari. Kalau Daniel berapa kali? 3 kali sehari. Dia ada dengan Tuhan. Nah ini, jadi kalau kita berapa kali sehari? Tuhan tidak minta banyak. Sekali sehari aja sudah luar biasa. Ya, tetap ini kita mau belajar untuk apa? Terus mengupgrade diri kita, ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan, kita lihat, kita baca firman Tuhan sehingga kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depannya penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah membuang kita, ya,
Tuhan tidak pernah membuang kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan, janganlah berbuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan kita habis pun Tuhan ada bersama dengan kita. Waktunya kita balik, kita kembali, pasti kita kembali dengan damai sejahtera. Kita tidak menyusahkan orang di sekeliling kita. Amin. Amin. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Tuhan peduli dengan kita. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Ayat 10. Di situ dikatakan, sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau itu mungkin terjadi, kenapa? Kita meninggalkan Tuhan. Amin. Kita meninggalkan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, tapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi di sini dikatakan orang melihat bahwa Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita, dan iblis melihat itu terjadi, dan dia mulai datang dengan berbagai rancangan untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita menjadi biji mata Tuhan. Ada yang pernah colok biji mata langsung kena di bola mata? Gak akan pernah. Kenapa? Mata kita, kelopak mata pasti langsung tertutup. Refleks dengan begitu luar biasa. Begitu juga pemeliharaan Tuhan, begitu juga perlindungan Tuhan atas hidup kita, karena kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya, rancangan-rancangan jahat apapun yang dirancangkan untuk menghancurkan kita tidak pernah akan terjadi. Karena apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat 14. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Ya, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Berarti apa? Durasinya memuji Tuhan semakin hari kita tambah. Mungkin kita 10 menit, naik 15 menit, 20 menit, 30 menit, terus kita menambahkan itu, memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat, kita melewati hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Kita akan lewati dengan damai sejahtera, dengan penuh dengan sukacita. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Ayat 8 dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya, dengan penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Jadi setiap hari, ya, pemeliharaan, perlindungan Tuhan tidak akan beranjak daripada hidup kita. Karena apa? Kita terus memuji-puji Tuhan. Haleluya. Mari, oleh. Haleluya. Jadi dengan perkataan kita, dengan mulut kita selalu memberikan semangat baru kepada setiap orang yang mendengar. Kata-kata kita ya adalah kata-kata yang penuh dengan berkat. Bukan kata-kata kutuk yang keluar dari mulut kita, tetapi kata-kata yang penuh dengan semangat. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Terima kasih Bapa, biarlah itu menjadi firman yang hidup dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat buat kita. Ambil waktu, kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada kata-kata kita yang salah, ada mulut kita yang kita pakai untuk hal-hal yang menyakiti hati sesama kita, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan mau mulut kita pakai untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami. Ini kami bawa hidup kami bawa seluruh hidup kami, persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dengan mulut kami mau memuji-mujiakan Engkau, kami mau menyembahkan Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera Allah yang mengalir dan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau angkat segala hal yang buruk dari hidup kami sebelumnya Tuhan. Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau gantikan mulut kami penuh dengan puji-pujian, mulut kami penuh dengan penyembahan kepada Engkau dalam penghormatan setiap hari. Oh, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan pengharapan. Haleluya. Tuhan pengharapan, percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau
sehingga kami selalu memuji-muji dan menyembahkan Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan, bahwa kami terus melangkah bersama-sama. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, mereka yang di rumah, nanti pun mereka akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sama. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati mereka dan urati mereka juga. Yang sakit Engkau bangkitkan iman mereka, semangat mereka Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang kami bawa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh jadi berkat yang besar bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untuk besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ibadah minggu depan tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetap jam 8. Bapak Ibu berdoa, semua urusan kita juga sudah selesai, kita tunggu waktu saja. Ya, kalau semua sampai selesai dalam beberapa hari ke depan, kita bersyukur bahwa semua Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Sekian lama kita mau akhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Semua boleh terjadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar
juga kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami di jalan, roh maut kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Hana yang berulang tahun tanggal 13 nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dia dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati dalam rumah tangga, anak, suami, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ada Bapak Hari dan Ibu bersama anak mereka ada di sini Tuhan. Bersama-sama kami serahkan dalam tangan-Mu dan segala urusan mereka biarlah semua boleh terselesaikan dengan baik dan mereka akan kembali ke Kupang. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin, Tuhan tuntun di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini Engkau memberkati kami dengan ajaib. Engkau telah meneguhkan, Engkau telah menguatkan kami. Kami selalu memuji-muji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Bapa Sugeng dan keluarga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi masalah dan persoalan kami serahkan. Biarlah Tuhan ambil alih dan pimpin dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak David juga yang tidak hadir bersama dengan kami Tuhan, bersama keluarga, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan Bapak Chandra, Ibu Asti dan seluruh keluarga. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan luar biasa juga Tuhan. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi dalam hidup mereka. Engkau memberkati dalam bisnis pekerjaan apapun yang mereka lakukan hari-hari ini. Engkau ada bersama-sama dengan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terhukum besar kasih setia-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati pemerintah ini Tuhan, sehingga kami pun yang ada di dalam sukacita dan damai sejahtera kami boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami boleh merasakan pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang ajaib dalam setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang hari Minggu ini Tuhan mereka beribadah Tuhan dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi juga, kuasa-Mu mengalir melimpah atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai dan Engkau pimpin kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terus ada bersama-sama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau pimpin dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya.